Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Wahyuni dengan NIM 21114068. Saya dari kelas Informatika 04. Di sini saya akan menjelaskan tentang Basic Application Software. Basic Application Software adalah yang disebut sebagai software aplikasi atau end user software. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas sesuai fungsinya. Umumnya aplikasi ini menyediakan user interface atau antarmuka pengguna yang merupakan bagian dari aplikasi yang memungkinkan kita untuk mengontrol dan berinteraksi dengan program. Tergantung pada aplikasinya, kita dapat menggunakan mouse, pointer, keyboard, dan atau suara Anda untuk berkomunikasi dengan aplikasi. Adapun 3 kategori application software antara lain. Yang pertama, General Purpose Application adalah aplikasi yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum, meliputi 1. Word Processor adalah salah satu perangkat lunak yang paling fleksibel dan banyak digunakan. Contohnya Microsoft Word yang paling banyak digunakan, dan pengolahan kata lainnya termasuk Apple Pages, Google Docs, Corel Word Perfect, dan OpenOffice Writer. Yang kedua, Spreadsheet. Spreadsheet mengatur, menganalisis, dan membuat grafik data numerik seperti anggaran dan laporan keuangan. Yang paling banyak digunakan adalah Microsoft Excel. Selanjutnya, Presentation Graphics adalah program yang menggabungkan berbagai objek visual untuk membuat presentasi yang menarik dan menarik secara visual. 6 presentation graphics yang paling banyak digunakan adalah Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, Google Slides, Corel Presentation, OpenOffice Impress, dan Prezi. Selanjutnya, Database Management System adalah pengumpulan dari data yang saling terkait. Secara elektronik, ini hampir sama dengan data lemari arsip atau file cabinet. Sedangkan Data Management System atau Database Manager adalah program yang mengatur atau menyusun basis data. Selanjutnya, nomor 2, Specialized Application. Digunakan dalam profesi tertentu. Program-program ini termasuk program grafik dan program pembuatan web. Meliputi graphic programs. Digunakan oleh para profesional dalam profesi seni grafis. Menggunakan desktop publishing programs, image editing programs, illustration programs, dan video editors. Berikut pengertian dari masing-masing, antara lain desktop publishing. Dikenal sebagai program untuk mengatur tata letak atau layout, di mana biasanya mencampur antara teks dan grafik untuk membuat brosur, buletin, koran, dan buku teks. Yang kedua ada image editors, dikenal sebagai photo editors. Program grafik khusus untuk mengedit atau memodifikasi foto digital. Selanjutnya, illustration programs. Dikenal sebagai drawing programs, digunakan untuk membuat dan mengedit gambar vektor. Dan ini sering digunakan untuk desain grafis, tata letak halaman, dan pembuatan gambar artistik yang bagus. Contohnya ada Adobe Illustration, Corel Draw, dan Inkscape. Yang selanjutnya ada video editors. Digunakan untuk mengedit video untuk meningkatkan kualitas dan penampilan. Kita dapat mudah menambahkan efek khusus, track musik, judul, dan grafik pada layar. Selanjutnya, video games editor software. Ada 2 langkah untuk mendesain video game, antara lain 1. Memvisualisasikan game dengan memikirkan panjang dan plot game tersebut. Yang kedua, memilih software desain video yang tepat. Video game yang tepat. Software desain manfaat software desain untuk membantu kita mengatur pikiran dan memandu kita melalui proses desain game termasuk pengembangan karakter dan desain lingkungan. Selanjutnya, web authoring programs adalah kumpulan halaman yang saling berhubungan dan umumnya disimpan di dalam sebuah server. Halaman web biasanya berupa dokumen HTML
dan CSS. HTML dan CSS dikenal sebagai editor halaman web. Beberapa program pembuatan web adalah editor what you see is what you get, yang berarti kita dapat membuat halaman tanpa berinteraksi langsung dengan kode HTML. Selanjutnya, yang terakhir mobile application atau mobile application merupakan program tambahan untuk berbagai perangkat seluler termasuk ponsel cerdas dan tablet. Mobile application biasanya adalah situs web yang menyediakan akses ke aplikasi seluler tertentu yang dapat diunduh dengan biaya nominal atau gratis. Dua dari aplikasi store paling terkenal adalah Apple App Store dan Google Play. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang saya ucapkan ada yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.